Halo anak-anak, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada hadir semua? Ada yang nggak hadir? Oh, hadir semua ya, puji Tuhan. Udah. Kita hari ini akan belajar ya tentang materi kedua yaitu panggilan hidup berkeluarga. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Iya, benar. Tentang makna hidup manusia. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu yang tadi panggilan hidup berkeluarga. Oke, sebelum kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami dapat sungguh memperoleh apa yang kami pelajari pada hari ini. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perkataan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Ya itu, kembali lagi ya kita hari ini mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga. Ada yang di sini sudah berkeluarga? Belum ya? Iya, masih panjang waktunya ya. Oke, secara langsung saja ya. Panggilan hidup berkeluarga itu biasanya dalam satu keluarga ada siapa aja anggotanya? Ya, kedua orang tua dan anak ya, itu bapak, ibu, kakak, dan adik gitu ya biasanya ya. Oke, terus teman-teman, adik-adik sekalian, ada yang tahu panggilan hidup berkeluarga itu seperti apa? Belum ya? Iya. Jadi, panggilan hidup berkeluarga dalam pandangan Gereja Katolik itu secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen. Karena itu, setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Jadi, seperti ada yang pernah kita dengar mungkin ya, karena di perkawinan Katolik itu hanya sekali seumur hidup. Dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu sifat perkawinan Katolik ini adalah monogami dan tidak terceraikan kecuali oleh maut, seperti pasangan hidup kita itu dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Karena apa yang disatukan, dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Ya, seperti misalnya kita dalam keluarga itu jika ada masalah 1, 2, 3 masalah, sebaiknya dibicarakan baik-baik supaya tidak ada perpisahan gitu ya. Oleh karena itu keluarga merupakan gereja kecil atau gereja mini atau biasa disebut Ecclesia Domestica, yang artinya antara lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebijakan-kebijakan, dan cinta kasih Katolik. Jadi di dalam keluarga itu, yang namanya keluarga itu bisa disebut sebagai gereja mini, yang artinya di dalamnya penuh cinta kasih, penuh kebahagiaan, penuh tempat-tempat kita mengembangkan iman gitu ya. Mulai seperti dulu kita waktu kecil diajak oleh kedua orang tua untuk pergi ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga bapak ibu kita pasti mengajari kita atau mendidik kita dengan hal-hal yang baik. Seperti kita diajarkan untuk berbuat baik dari hal kecil sampai hal besar. Mulai dari kecil kita udah dididik untuk berperilaku atau
bertindak yang sopan kepada sesama kita. Ada ajaran gereja ya, yang perlu kita ketahui bahwa keluarga itu adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan, supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya. Diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan antara suami dan istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda. Perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Jadi melalui pendidikan di dalam keluarga, hendaknya anak-anak itu dibina sedemikian rupa sehingga ketika sudah dewasa kelak, mereka mampu dengan penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, panggilan religius, serta memilih status hidup mereka. Jadi dengan peran kedua orang tua dari awal terbentuknya keluarga hingga mempunyai buah hati, mempunyai anak, hendaknya anak itu dibina dan dididik sebaik mungkin dari umur mereka yang masih kecil. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa untuk kedepannya mereka itu bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka bisa mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri gitu. Dan juga dengan pendidikan dari orang tua dalam keluarga yang baik, itu bisa terkhususnya dapat mengembangkan anaknya menjadi dewasa semakin mandiri dan semakin tahu hal-hal yang baik dan yang buruk gitu. Dan juga di dalam keluarga itu ya ada sepasang bapak dan ibu, suami dan istri. Itu hendaknya di dalam keluarga tidak ada yang istilahnya tidak ada yang berkuasa paling atas dan siapa yang diperbudak di paling bawah. Kiranya lebih baik antara kedua suami dan istri itu lebih menjalankan istilahnya itu melewatkan masa-masa mereka selama berkeluarga itu secara barengan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh suami dan istri dilakukan bareng-bareng, tetapi ada yang nggak bisa dilakukan oleh suami ya dibantu oleh istri, yang nggak bisa dilakukan oleh istri dibantu oleh suami. Jadi tidak ada tugas-tugas terkhusus di dalam keluarga itu ya. Jadi seperti contohnya suami yang hanya bekerja di luar mencari uang, istri yang hanya membersih-bersihkan rumah, itu sebenarnya tidak. Jadi bila suami dan istri masih mau dan sepakat untuk sama-sama untuk mencari uang, ya setidaknya nggak apa-apa bareng-bareng gitu. Nanti untuk masalah rumah, suami masih bisa untuk memberes-beres rumah, ya suami membantu istrinya gitu. Dan pada akhirnya hendaknya para suami istri sendiri yang diciptakan menurut gambaran Allah, yang hidup dan ditempatkan dalam tata hubungan antar pribadi, yaitu autentik ya, bersatu dalam cinta kasih yang sama, bersatu pula dalam usaha saling menguduskan, supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka dapat menumbuhkan cinta kasih mereka yang setia menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia dalam wafat dan kebangkitannya gitu. Untuk materi ke depan, sebelum kita memasuki materi ke depan, ada beberapa tugas nih yang mau Bapak sampaikan ke kalian ya. Jadi yang pertama, apa makna keluarga? Poin kedua, apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Poin ketiga, apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Dan poin yang terakhir adalah apa upaya gereja dalam membina keluarga? Oke, cukup sekian kiranya pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan sesama ya. Oke, baik, sebelum kita menutup kegiatan
pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu selama pembelajaran kami. Kiranya Kau bimbing kami dalam melakukan aktivitas kami ke depannya, supaya apa yang kami lakukan dapat berpengaruh baik oleh lingkungan sekitar kami. Semoga kami memberikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Bye-bye.